Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Islam pertama. Dia adalah orang pertama yang membenarkan, yang dipayungi taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat yang selalu menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mukim dan safar, serta rekan karib beliau dalam segala keadaan. Dia lahir 2 tahun dan beberapa bulan sesudah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkulit putih, kurus, 2 cambangnya tipis, dan terkadang kain sarungnya turun dari pinggangnya. Abu Bakar tumbuh dalam pengasuhan bapaknya, Abu Quhafah yang masuk Islam di tahun Fatu Makkah dan ibunya, Ummul Khair Salma binti Sakar bin Amir, sepupu Abu Quhafah sendiri yang masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama anaknya. Anak muda yang suci ini jauh dari noda dan kotoran jahiliyah, memiliki akhlak-akhlak Arab yang asli, di mana dia terkenal berakhlak baik, dicintai oleh rekan-rekan, toleran, jujur dalam berkata, baik dalam pergaulan dan santun dalam berinteraksi. Dia mengharamkan khamar atas dirinya di masa jahiliyah, dan ketika dia ditanya, pernahkah kamu minum khamar di masa jahiliyah? Dia menjawab, aku berlindung kepada Allah. Dia ditanya lagi, mengapa? Dia menjawab, aku menjaga kehormatanku dan melindungi nama baikku. Siapa yang minum khamar maka dia telah menyia-nyiakan kehormatan dan nama baiknya. Dia adalah orang Arab yang paling jelas nasabnya dan orang Quraisy yang paling jelas nasab Quraisynya, paling mengetahui kebaikan dan keburukan yang ada pada mereka, menduduki anak tangga tertinggi dalam perkara penafsiran, ditunjang dengan kapasitas besarnya sebagai seorang saudagar berpengalaman, cerdik dan jeli. Maka kaumnya mencintainya, mempercayainya dan mengakui kedudukannya, hingga dia menjadi salah satu tokoh mereka di zaman jahiliyah dan orang yang diminta pendapatnya di kalangan mereka, satu dari 10 Quraisy di mana kemuliaan mereka tidak terputus mulai dari jahiliyah hingga Islam. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya masuk Islam, dia beriman saat itu juga tanpa pikir panjang, karena dia mengetahui kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan amanah beliau, kebaikan dan kemuliaan akhlak beliau yang membuat beliau tidak mungkin berdusta kepada manusia, lalu bagaimana beliau berdusta atas nama Allah Ta'ala? Dia telah menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hampir 40 tahun. Asy-Sya'bi bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, siapa orang yang pertama masuk Islam? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, Abu Bakar As-Siddiq. Tidakkah kamu mendengar ucapan Hasan? Bila kamu teringat akan kesedihan karena kehilangan orang yang terpercaya, maka ingatlah saudaramu Abu Bakar terkait dengan apa yang dia lakukan. Sebaik-baik manusia, paling bertakwa dan paling adil sesudah Nabi dan paling setia dalam memikul beban. Orang kedua sesudah manusia yang kehidupannya terpuji. Orang pertama di antara mereka yang membenarkan para rasul. Dia hidup terpuji dengan ketentuan Allah, mengikuti agama sahabatnya yang telah pergi, dan tidak bergeser. Bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan sesuatu maka Abu Bakar radhiyallahu anhu segera mempercayai dan mengimaninya, karena Abu Bakar yakin bahwa hal itu keluar dari seorang nabi yang tidak berbicara dari hawa nafsu, maka Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan, dan julukan ini kesohor setelah peristiwa Isra dan Miraj, di mana orang-orang musyrikin datang kepada Abu Bakar dan berkata, lihatlah rekanmu itu, dia mengaku malam ini telah diisrokan ke Baitul Maqdis. Abu Bakar balik bertanya, benarkah dia berkata demikian? Mereka menjawab, ya. Abu Bakar berkata, dia berkata benar, sesungguhnya aku mempercayainya lebih jauh dari itu. Aku membenarkannya dalam berita langit yang turun di pagi dan petang hari. Maka dengan itu Abu Bakar disebut dengan As-Siddiq. Abu Bakar memilih orang-orang yang jika dia masuk Islam akan menjadi penolong dalam menyebarkan dakwah dan menjaganya, maka melalui tangan Abu Bakar masuklah ke dalam Islam Utsman bin Affan, Yolhah bin Ubaidullah,
Az-Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abu Waqqas dan Abdurrahman bin Auf, yang mana mereka ini adalah 5 dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Esoknya Abu Bakar berhasil membawa Utsman bin Maz'un, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad, dan Al-Arqam bin Abu Al-Arqam, mereka semuanya masuk Islam. Abu Bakar mengalokasikan harta kekayaannya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mempunyai 40.000 dirham yang dia infakkan di jalan Allah hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentangnya. Tidak ada harta seorang pun yang bermanfaat bagiku seperti harta Abu Bakar. Abu Bakar melewati beberapa hamba sahaya yang sedang disiksa, keadaan mereka memprihatinkannya, maka Abu Bakar menyiapkan hartanya untuk membebaskan mereka, maka dia memerdekakan 7 orang dan mereka adalah Amir bin Fuhairah, Ummu Ubais, Zinirah, Anahdiyah dan putrinya, dan seorang hamba sahaya perempuan milik Bani Muamil. Abu Bakar membeli Bilal bin Robah, muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harga 5 uqiyah emas. Majikannya berkata kepada Abu Bakar, kalau kamu hanya mau membelinya dengan 1 uqiyah saja maka kami akan tetap menjualnya kepadamu. Maka Abu Bakar menjawab, kalau kalian menolak menjualnya kecuali dengan harga 100 uqiyah, maka aku akan tetap membelinya. Di antara keutamaan Abu Bakar adalah keteguhan hatinya, keberaniannya yang kuat dan kecemerlangan akalnya dalam keadaan-keadaan sulit yang dihadapi akal orang-orang besar dan mencengangkan para pahlawan, di antaranya adalah di Perang Badar, Uhud, Hudaibiyah, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan sesudahnya, tatkala orang-orang Arab murtad dan menolak membayar zakat, dan pendapat para sahabat berbeda-beda karena orang-orang yang menolak zakat itu tetap mengakui tauhid. Maka Abu Bakar berkata, zakat adalah hak harta. Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang membedakan antara sholat dan zakat. Demi Allah, seandainya mereka tidak mau memberikan kepadaku seekor anak domba padahal dulu mereka biasa menyerahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya aku akan memerangi mereka karenanya. Saat kematian Abu Bakar sudah dekat, saat ajal yang ditetapkan sudah tiba, dia memanggil putrinya Aisyah radhiyallahu anha untuk memberinya wasiat. Abu Bakar berkata, "Putriku, sesungguhnya kami diberi tugas mengurusi perkara kaum muslimin, namun kami tidak mengambil 1 dinar atau 1 dirham pun, tetapi kita memakan makanan mereka yang keras di perut kita, memakai pakaian mereka yang kasar di tubuh kita, tak tersisa sedikit pun dari harta fai kaum muslimin pada kita selain seorang hamba sahaya Habasyah, unta penyiram tanaman, dan sepotong kain. Bila aku mati, maka serahkan semua itu kepada Umar. Lihatlah unta penghasil susu yang susunya kita minum, wadah yang kita gunakan untuk mencelup makanan ke dalamnya dan sepotong kain yang kita pakai, kita menggunakannya saat kita memegang urusan kaum muslimin, maka bila aku mati, serahkanlah semua itu kepada Umar." Di hari wafat Abu Bakar, Madinah diselimuti oleh tangis kesedihan, dan orang-orang tercengang seperti pada hari wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ali bin Abi Thalib datang dengan cepat sambil berkata, "Hari ini, khilafah kenabian telah selesai." Ali berdiri di atas rumah di mana jasad Abu Bakar disemayamkan, dia berkata, "Semoga Allah merahmatimu wahai Abu Bakar. Engkau adalah orang pertama yang masuk Islam, paling sempurna imannya, paling takut kepada Allah, paling kokoh keyakinannya, paling besar perhatiannya, paling melindungi Rasulullah, paling menjaga Islam, paling berjasa kepada para sahabatnya, paling bagus perangainya, paling tinggi keutamannya, paling depan dalam kebaikan, paling tinggi derajatnya, dan paling mirip dengan Rasulullah di dalam petunjuk, akhlak, sifat, dan perbuatan. Selamat atas tempatnya di alam kubur di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya, membangkitkan kita dalam rombongannya, dan mematikan kita dalam keadaan mencintainya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton video ini.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.